Shalom, puji Tuhan. Tetap bersemangat di dalam program Studi Biblika dan hari ini kita akan membahas kitab Ayub, mengawali kitab puisi bagian genre dalam Perjanjian Lama. Dan namun sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami kembali datang kepadamu Tuhan, dan kami hari ini mau belajar kitab Ayub, kitab hikmat, dan kami percaya bahwa melalui kitab Ayub kami mau semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Tentu kami sudah sering mendengar kisah ini, namun bantu kami, bimbing kami untuk lebih memahami kembali. Dan biarlah hikmat-Mu membantu kami untuk memahami kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, sahabat muda dan para pelayan Tuhan dimanapun kita berada. Dalam program Studi Biblika, pastikan kita terus bersemangat, antusias, dan ambil benang merahnya dan baca setiap kitab yang dimana kita belajar. Tentunya hari ini adalah kitab Ayub. Bapak Ibu sekalian, kitab Ayub adalah kitab hikmat, ada 5 kitab puisi hikmat, yaitu adalah Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Nah, hari ini kita akan membahas yaitu adalah kitab Ayub, kitab yang sangat-sangat terkenal, dan banyak ahli biblika mengatakan bahwa ini kitab yang lebih tua penulisan dari kitab Kejadian. Jadi kitab yang sangat-sangat perlu dan sangat penting kita pelajari. Namun sebelumnya mari kita menyimak seperti biasa dari Bible Study Project. Selamat menyaksikan. Ada 3 buku dalam Alkitab yang dikenal sebagai sastra hikmat: Amsal, Pengkhotbah, dan Ayub. Yang pertama adalah kitab Amsal yang menunjukkan bahwa Allah itu adil dan bijaksana. Kita belajar bahwa Allah mengatur dunia ini supaya ada keadilan. Orang benar akan menerima hadiah, dan orang jahat akan dihukum. Dengan kata lain, kita mendapatkan apa yang layak kita dapatkan. Tetapi kemudian kita menjumpai kitab Pengkhotbah yang mengamati bahwa seseorang tidak selalu mendapatkan apa yang layak ia dapatkan. Pengkhotbah berkata bahwa dunia tidak selalu adil, dan bahwa kehidupan itu tidak bisa diprediksi dan sulit untuk dipahami persis seperti asap. Hal ini membuat kita bertanya-tanya, apakah Allah itu bijaksana dan adil? Tepat sekali. Pertanyaan itulah yang banyak dibahas di dalam kitab hikmat yang terakhir, Ayub. Baiklah, mari kita selami lebih lanjut. Jadi, kitab Ayub diawali dengan kisah yang sangat aneh yang terjadi di surga, yang digambarkan sebagai sesuatu yang menyerupai pusat komando surgawi. Allah ada di sana bersama dengan malaikat-malaikat ciptaannya yang disebut anak-anak Allah. Mereka berkumpul di sana untuk melaporkan tugasnya. Lalu Allah menyebut seseorang yang bernama Ayub, hambanya, dan menunjukkan betapa saleh dan baiknya dia. Kemudian salah satu dari malaikat-malaikat ini datang mendekat. Dalam bahasa Ibrani dia disebut setan. Setan? Siapakah dia? Kata ini sebenarnya adalah sebuah julukan yang secara harfiah berarti orang yang menentang. Dari semua malaikat, dia satu-satunya malaikat yang mempertanyakan bagaimana Allah menjalankan dunianya. Dia menyampaikan bahwa mungkin Ayub tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Ayub menjadi orang baik hanya karena Allah akan memberi imbalan kepadanya. Jika Allah mengambil semua hal baik yang sudah diberikannya kepada Ayub, maka kita akan melihat sifat Ayub yang sebenarnya. Jadi setan berpikir bahwa Ayub hanya mengejar keuntungannya saja? Tepat sekali. Mungkin Ayub taat hanya karena ingin mendapatkan apa yang dia mau. Jadi Allah setuju untuk menguji hal ini dan membiarkan setan untuk menimbulkan penderitaan bagi Ayub. Dan Ayub kehilangan orang-orang dan segala sesuatu yang sangat berharga baginya. Ini sangat menyedihkan. Ingat, Ayub tidak selayaknya mengalami hal ini. Allah sendiri mengatakannya. Namun yang luar biasa adalah bahwa di tengah-tengah semua penderitaan ini, Ayub masih memuji Allah. Setidaknya di pasal 1 dan 2. Tapi kemudian di pasal 3, kita menemukan perasaan Ayub yang sebenarnya. Dia menulis puisi yang mengungkapkan betapa hancurnya dia. Puisi yang mengutuki hari kelahirannya dengan panjang lebar. Setelah itu, beberapa teman Ayub datang mengunjunginya untuk menawarkan bantuan. Dan mereka semua seperti, Ayub, pasti engkau sudah melakukan sesuatu yang benar-benar salah, sehingga engkau mengalami semua ini. Bagaimanapun kita tahu bahwa Allah itu adil. Dan kita juga tahu bahwa dunia ini diatur berdasarkan keadilan Allah. Jadi, pasti engkau sedang menerima apa yang pantas engkau terima. Di 34 pasal selanjutnya, Ayub dan sahabat-sahabatnya saling sahut-menyahut dalam puisi Ibrani yang sangat padat. Teman-temannya terus berspekulasi tentang mengapa Tuhan mengirim penderitaan tersebut. Bahkan mereka mulai mendaftar dosa-dosa yang mungkin sudah dilakukan oleh Ayub. Tetapi tiap kali setelah mendengar tuduhan,
Ayub menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Dan Ayub memang tidak bersalah. Ya, benar. Ayub sedang berada dalam kondisi emosi yang naik turun. Pada saat tertentu, Ayub tetap percaya bahwa Allah itu adil dan bijaksana. Namun di saat lain, Ayub meragukan kebaikan Allah. Dia bahkan menuduh Allah telah berlaku ceroboh, tidak adil dan curang. Jadi di akhir percakapan, Ayub menuntut Allah datang dan menjelaskan dirinya secara pribadi. Dan Tuhan melakukannya. Tuhan datang dalam bentuk awan badai yang besar. Dan dia tidak memberi jawaban langsung kepada Ayub. Tuhan tidak memberitahu Ayub perihal percakapannya dengan setan. Dia melakukan sesuatu yang amat berbeda. Dia mengajak Ayub mengelilingi bumi. Dia menunjukkan kepada Ayub betapa luas dan megahnya dunia ini. Tuhan menanyai Ayub apa ia mampu menjalankan ataupun memahami dunia hanya untuk sehari saja. Tuhan menunjukkan kepada Ayub berbagai hal detail yang ada di bumi. Hal-hal yang kita lihat setiap hari, namun tidak bisa kita pahami. Tetapi Allah memahaminya. Tuhan sungguh-sungguh memahaminya. Dia menaruh perhatian terhadap keindahan dan berjalannya alam semesta dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Dan di tempat yang tidak akan pernah kita lihat. Sebagai penutup, Tuhan menunjukkan kepada Ayub 2 ekor binatang dan memuji betapa hebatnya mereka. Ya, mereka sangat berbahaya. Maksud saya, mereka bisa membunuhmu tanpa harus berpikir panjang. Dan Tuhan mengatakan bahwa mereka tidak jahat. Sebenarnya mereka adalah bagian dari dunia baik yang diciptakannya. Lalu, sudah, begitu saja. Cuma itu pembelaan Tuhan. Itu agak aneh. Ya, maksud saya, sebenarnya semua ini tentang apa? Sepertinya begini. Dari sudut pandang Ayub, sepertinya Tuhan itu tidak adil. Namun sudut pandang Tuhan jauh lebih luas. Tuhan secara dinamis berinteraksi dengan kompleksitas sealam raya ketika dia membuat keputusan. Inilah yang disebut Tuhan sebagai hikmat. Jadi, permintaan Ayub supaya Tuhan melakukan pembelaan atas dirinya sendiri sebenarnya adalah hal yang konyol. Ayub tidak akan bisa benar-benar memahami kompleksitas semacam ini, bahkan jika dia ingin melakukannya. Lalu, apa makna semua ini bagi kita? Ayub akhirnya diajari untuk rendah hati. Ayub tidak pernah memahami mengapa dia harus menderita. Namun demikian, dia bisa tetap hidup dalam damai sejahtera dan takut akan Tuhan. Tapi, bukan itu akhir dari kitab ini. Karena setelah ini, Tuhan memulihkan Ayub dengan melipat gandakan segala kepunyaannya dahulu. Dan sekali lagi, ini sangat mengejutkan. Maksud saya, apakah ini sebuah hadiah? Apakah Tuhan berkata, "Selamat Ayub, engkau lulus dari ujian yang rumit ini"? Tidak. Inti dari keseluruhan kitab ini adalah, ketika Ayub kehilangan segalanya, itu bukanlah merupakan sebuah hukuman. Jadi mendapatkan kembali apa yang sudah terhilang bukanlah sebuah hadiah. Kalau begitu, mengapa Ayub mendapatkannya kembali? Tampaknya Tuhan menurut hikmatnya memutuskan untuk memberi Ayub sebuah hadiah. Kita tidak tahu mengapa. Tetapi yang kita tahu adalah bahwa Ayub adalah tipe orang yang dalam kondisi baik maupun buruk tetap percaya pada hikmat Tuhan. Dan itulah kitab Ayub dan akhir dari seri kitab hikmat. Kitab-kitab hikmat dalam Alkitab ini sungguh menakjubkan. Masing-masing menawarkan sudut pandang yang unik tentang kehidupan yang baik. Dan kita perlu mendengar semuanya bersama-sama seiring kita belajar untuk hidup penuh hikmat dan dalam takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Pastikan setiap kita menonton kita diberkati Tuhan. Haleluya. Setiap video yang sudah ditampilkan membawa kita semakin memahami dengan cara yang sangat luar biasa. Dan haruslah kita bersyukur atas setiap anak-anak muda yang luar biasa menciptakan video-video yang terbaik untuk memberkati Indonesia. Bapak Ibu sekalian dikasih dalam Tuhan, kitab Ayub adalah kitab yang tentunya sering dipakai bahkan dalam ibadah kedukaan. Misalkan pasal 1:21, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat yang begitu sering Anda dengar tentunya. Namun kita harus lebih memahami kembali bahwa bagian-bagian kitab Ayub, babak-babak kehidupannya memberikan kita pelajaran yang sangat penting. Dalam hidup Ayub ada 3 babak setidaknya yang ditulis di dalam kitab Ayub. Babak sebelum Ayub mengalami ujian, yaitu babak di mana Ayub mengalami kelimpahan, Ayub mengalami ketenangan hidup, mengalami keamanan yang luar biasa yang diberikan Tuhan. Lalu kemudian masuk kepada babak di mana Tuhan mengizinkan dia mengalami penderitaan. Lalu babak ketiga dia mengalami kemenangan.
Bapak Ibu sekalian kasih dalam Tuhan, ini sangat banyak hal yang tentunya secara teologis begitu sangat mendalam. Namun kita boleh melihat bahwa kitab Ayub memberikan pelajaran yang sangat penting, ya, bahwa penderitaan adalah sarana untuk seseorang lebih mengenal Allahnya. Ayub dikatakan adalah pribadi yang saleh. Tetapi ternyata di dalam penderitaannya dia bisa mengenal Allah yang lebih dalam melalui ujian babak kehidupannya. Waktu dia mengalami babak kedua, babak ujian kehidupan, ya, mengalami yang namanya kehilangan, kesedihan, keterpurukan. Tentunya ini menjadi kitab yang sangat relate, sangat nyambung bagi banyak orang yang hari ini mungkin mengalami keterpurukan, kehilangan seperti Ayub. Dan Ayub menjadi kitab inspirasi bahwa penderitaan yang kita alami kadang bahkan tidak lebih menderita daripada apa yang Ayub rasakan. Bahkan sampai istrinya pun menyuruh Ayub mengutuki Allahnya. Bahkan sampai sahabat-sahabatnya menuduh Ayub, mencemooh Ayub. Ya kan? Tapi kita belajar Bapak Ibu sekalian, yang pertama, bahwa ketika memang iblis hendak mencobai Ayub atas seizin Allah, ada hal yang menarik bahwa iblis tidak punya kuasa mencabut nyawa seseorang, apalagi orang percaya. Iblis tidak diberi kuasa, hanya mungkin menguji, ya mungkin dalam tanda kutip Ayub diuji dengan begitu berat, tapi Ayub tidak diizinkan oleh Tuhan, ya, untuk dicabut nyawanya oleh iblis. Artinya bahwa iblis tidak punya kuasa atas Ayub. Ya, artinya memang ini mengajarkan kepada kita bahwa jangan takut dengan serangan-serangan iblis. Jangan takut dengan serangan si jahat. Tentunya dalam kemahakuasaan Allah yang tentunya masih kita susah sulit mengerti pengenalan akan pribadi Allah itu sendiri. Tapi melalui kitab Ayub kita boleh mengerti bahwa sekalipun Ayub diuji begitu rupa, tapi Tuhan tidak mengizinkan iblis menyentuh atau mencabut nyawa Ayub. Jangan takut dengan iblis. Iblis telah dikalahkan. Ya, sehingga kalaupun kita mengalami ujian kehidupan, iblis tak punya kuasa mencabut nyawa kita. Haleluya. Ini menarik sekali, ini penting sekali. Yang kedua, bahwa ketika kita belajar kitab Ayub, bahwa ternyata penderitaan adalah sarana untuk Ayub mengalami kedewasaan rohani. Ya. Ternyata melalui penderitaan Ayub mengalami namanya babak lebih dewasa, walaupun Ayub sudah sangat senior usianya. Tapi kedewasaan rohani ternyata tidak ditentukan oleh usia. Nanti kita belajar lebih jauh. Misalkan kita buka Ayub 16 ayat yang ke-20. Dalam babak di mana Ayub sedang terpuruk, sedang mengalami yang namanya kesedihan begitu rupa. Di Ayub 16 ayat 20 dikatakan begini, sekalipun, mari kita buka Ayub 16 ayat 20. Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis. Satu ayat yang mempesona saya. Ya, ada ayat populer pasal 1 tadi jelas ayat 21 dan pasal 42 biasanya, dari orang aku mengenal engkau, sekarang aku mengenal engkau dengan mata kepalaku sendiri. Tapi ada ayat yang begitu indah di ayat 20 pasal 16. Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku. Dalam keadaan itu sahabatnya, ya, Elifas, Bildad, Zofar mencemooh Ayub. Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis. Artinya dalam babak penderitaan kehidupan yang dialami Ayub, dicemoohkan sahabat-sahabatnya, Ayub berkata bahwa ke arah Allah. Ini menarik, ada kata ke arah Allah, mataku menengadah sambil menangis. Ternyata beriman kepada Tuhan bukan berarti kita tidak merasakan tangisan. Beriman kepada Tuhan bukan berarti kita tidak mengalami ujian kehidupan, kesedihan. Tapi ternyata ujian iman membawa Ayub sadar bahwa sekalipun dia menangis, tapi diarahkan matanya kepada arah Allah. Ke arah Allah mataku menengadah. Ini sebuah sikap iman. Kadang-kadang kita waktu diberkati kita bilang saya beriman, Tuhan baik. Waktu diuji Tuhan, kok Tuhan kayak jahat, ini bahaya. Tapi Ayub mengajarkan kepada kita bahwa penderitaan sarana untuk membawa kita semakin dewasa rohani. Apa dewasa rohani? Bahwa kita mengalami memang ujian kehidupan. Tapi ke arah mana mata iman kita? Kadang-kadang dalam ujian kehidupan langsung kita ke arah kekecewaan. Ke arah langsung bahkan banyak orang Kristen hari Minggu Yesus, hari Senin ke dukun, hari Selasa ke paranormal, hari Rabu kepada horoskop dan sebagainya.
Campur-campur agama tidak boleh. Itu adalah ajaran yang ditentang oleh Allah. Tapi Ayub mengingatkan kita bahwa dalam penderitaan ke arah Allah mataku memandang. Sehingga kedewasaan rohani diuji waktu kita mengalami babak di mana keterpurukan, terabaikan, dan kemana arah mata iman kita. Dan Ayub mengajarkan pada kita bahwa dewasa rohani adalah ketika kita sadar ikut Yesus bukan berarti jalan mulus, banyak hambatan, tetapi ke arah mana mata iman kita. Dan Ayub mengingatkan kita ke arah Allah mataku memandang. Ke arah Allah mataku memandang sambil menangis. Kita tidak diajarkan untuk gak boleh nangis, menangislah. Tapi ada loh orang menangis, imannya makin terpuruk. Berarti ke arah mana? Dia menangis, tapi menangis ke arah yang lain. Dia menangis di dalam mungkin kebaperan atau mungkin mental korban atau merasa dia yang paling tersakiti. Dia menangis, sayang sekali tangisannya tidak berguna karena ke arah yang lain, ke arah keduniawian, ke arah mental korban, ke arah egosentrisan. Sehingga dia tidak bertumbuh, tidak semakin dewasa rohani. Tapi Ayub mengingatkan kita bahwa yang kedua, bahwa ujian, penderitaan adalah sarana Allah untuk membawa kita semakin bertumbuh rohani. Ketika apa? Ketika ke arah Allah mataku memandang sambil menangis. Menangislah, tapi ke arah Allah mata iman kita. Banyak orang Kristen menangis, curhatan. Tapi ternyata ke arah temannya, ke arah gosip kiri kanan, ke arah orang yang akhirnya memberikan nasihat-nasihat yang tidak membangun. Ke arah Allah. Ini penting. Ya, ini penting sekali. Ya, kadang-kadang banyak bahkan level pelayan Tuhan akhirnya mudah mundur. Dia menangis, Tuhan gak larang menangis, tapi dia menangis ke arah yang bukan Tuhan. Sehingga akhirnya dia mundur, bukan semakin maju. Nah, ini menarik. Lalu kemudian kita boleh belajar bahwa Bildad semua ini yang lebih senior, Elifaz, Zofar semuanya. Ia memberikan sebuah tuduhan-tuduhan kepada Ayub. Tapi ternyata di pasal 32 ada salah satu pribadi yang bernama Elihu. Yang ternyata Elihu ini lebih muda. Tapi ternyata akhirnya Elihu setelah dengar itu teman-teman sahabat yang senior ngomong. Ini kok ngomongnya pakai nama Allah tapi membawa tuduh-tuduhan. Bahkan akhirnya Ayub pun sempat ke titik tadi ya dalam video tadi, bahkan di Alkitab juga dijelaskan, sempat ke titik mempertanyakan Allah sampai akhirnya Elihu hadir. Elihu hadir dan dia tampil dan dia mengemukakan pendapat yang sangat menarik sekali. Pasal 32. Pasal 32 dikatakan kata-kata Elihu di ayat yang ke-6 begini. Pasal 32 ayat yang ke-6. Lalu berbicaralah Elihu bin Barakhel orang Bus begini. Aku masih muda dan kamu sudah berumur tinggi. Diakui bahwa Elihu masih muda. Oleh sebab itu sebenarnya aku malu dan takut mengungkapkan pendapatku kepadamu. Sebenarnya dia takut, sebenarnya dia rasa ya masih muda. Ya. Tapi akhirnya di ayat yang ke-7, pikirku biarlah yang sudah lanjut usianya berbicara dan yang sudah banyak jumlah tahunnya memaparkan hikmat. Dia hanya pendengar saja tadinya. Tetapi ayat ke-8, tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa itulah yang memberi kepadanya pengertian. Bukan orang yang lanjut umurnya yang punya hikmat. Bukan orang yang sudah tua yang mengerti keadilan. Ayat 10 katakan, oleh sebab itu aku berkata, dengarkanlah aku pun akan mengemukakan pendapatku. Dikatakan, bukan orang yang lanjut umur yang punya hikmat. Bukan orang yang sudah tua yang mengerti keadilan. Tapi dikatakan bahwa roh yang dalam manusia, nafas yang maha kuasa itulah yang memberinya kepada pengertian. Elihu sebagai pribadi yang lebih muda akhirnya berani berpendapat. Dan akhirnya memberikan sebuah pendapat iman yang begitu luar biasa. Di ayat 33 Allah berfirman kepada manusia dengan berbagai cara. Dan sampai akhirnya ayat 34 Allah tidak berlaku curang. Pandangan iman yang begitu luar biasa. Pasal 35 Allah memperhatikan penderitaan manusia. Dan pasal 36 yang menarik sekali perkataan Elihu adalah tujuan sengsara ialah pertobatan. Coba dibuka. Di pasal 34 Allah nggak berlaku curang. Wah, menarik sekali. Di saat mereka berpikir ya Allah kayaknya ini nggak adil ya. Lalu ayat 35 Allah memperhatikan penderitaan manusia kok. Dan ternyata tujuan sengsara pasal 36 adalah pertobatan. Pasal 34, 35, 36 diakhiri oleh tujuan sengsara ialah pertobatan. Kemudian pasal 38 sampai akhir Tuhan menyatakan suaranya kepada Ayub. Menarik sekali. Elihu yang masih muda, yang awalnya hanya pendengar. Ini tokoh yang seharusnya kita boleh teliti lebih dalam.
Tapi akhirnya di dalam topik perbicaraan itu, akhirnya Elihu mau tampil. Dan ternyata Elihu adalah seorang muda yang bukan kaleng-kaleng istilahnya. Seorang muda yang penuh roh Allah. Seorang muda yang punya pengetahuan rohani, wawasan rohani yang begitu sangat dewasa. Dan sampai pada akhirnya bahwa dia Elihu gak boleh miak-miak. Dikatakan bahkan sempat, aku gak akan miak-miak. Cabut nyawaku kalau aku miak-miak. Itu statement Elihu. Dia ingin menjadi pendamai. Dia menjadi peacemaker di situ. Dan juga dia ingin menjadi orang yang menjadi penyambung lidah Allah. Makanya orang yang menyampaikan damai gak bisa dari dirinya. Dia harus menyampaikan isi hati Allah. Karena dari isi hati Allah lah ada kedamaian. Bukankah salib berita damai? Bukankah salib dalam pengorbanannya adalah di mana Allah ingin memperdamaikan hubungan yang rusak antara manusia dengan Allah. Sehingga Elihu gambaran yang menarik bahwa dia hadir ingin membawa damai. Namun bukan dengan hikmatnya, namun dengan hikmat Allah. Sehingga walaupun dia masih muda, karena dia mengenal menyelami hikmat Allah, dia boleh berani tampil dan menjadi penyambung lidah Allah, dan akhirnya menjadi peacemaker. Dan akhirnya Allah pun berbicara kepada Ayub, dan sampai akhirnya Ayub mengalami yang namanya pertobatan. Kita buka pasal menarik, intinya adalah Elihu yang masih muda, tapi anak muda yang mulai tampil karena dia memiliki roh Allah yang luar biasa. Pasal 42 di ayat yang pertama, sampai akhirnya Ayub mencabut perkataan dan menyesalkan diri. Akhirnya jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Siapakah yang dapat menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Dengarkanlah maka aku yang berfirman. Ayat yang kelima, hanya dari orang saja aku mendengar engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya sekarang dalam penderitaan dia boleh mengalami Allah lebih dalam lagi. Jadi yang pertama bahwa iblis tak sanggup mencabut nyawa Ayub. Iblis tadi beri kuasa, jangan takut dengan kuasa iblis. Terlebih Yesus telah bangkit, telah kalahkan kuasa maut, kuasa dosa. Mari kita maju terus, jangan mundur, jangan takut dengan kuasa kegelapan. Tapi yang kedua kita belajar bahwa ternyata penderitaan adalah sarana penting untuk kita membawa pertumbuhan rohani yang semakin kuat. Dan ternyata yang ketiga, penderitaan membawa kita semakin mengenal Allah lebih dalam dan mengalami kemenangan. Dan ayat yang ke-6 dikatakan, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Perkataan yang bagaimana? Perkataan yang tadinya sudah sempat meragukan, perkataan yang tadi sempat mempertanyakan Allah. Akhirnya dia cabut perkataan itu. Haleluya. Luar biasa sekali. Dan akhirnya menarik bahwa ternyata menarik di ayat selanjutnya. Tuhan mengucapkan firman kepada Elifaz temannya, murkaku menyala terhadap engkau, terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ternyata dalam perkataan obrolan-obrolan, ternyata Tuhan memperhatikan obrolan-obrolan kita. Dan ketika perkataan-perkataan kita nggak berkenan, perkataan kita meragukan Allah, perkataan kita bahkan sungguh dianggap Tuhan tidak berkenan, dikatakan bahwa murkaku menyala. Hati-hati dengan perkataan kita tentang Allah dalam obrolan-obrolan kita. Lalu menarik sekali, akhirnya Tuhan bilang, ambil 7 ekor lembu, 7 ekor domba jantan, persembahkanlah ya, dan meminta doa untuk kamu. Jadi disuruh akhirnya Ayub mendoakan sahabatnya. Maka pergilah Elifaz, ayat yang ke-9, maka akhirnya Tuhan menerima permintaan Ayub. Ayat 10, pasal 42, menarik sekali. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah apa? Setelah tadi Ayub mencabut perkataan yang meragukan Allah. Setelah apa? Ayat 10. Setelah ia akhirnya meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan akhirnya Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Kadang orang fokusnya sama harta kekayaan Ayub sebelum dan setelah. Materi yang dipandang. Salah. Tapi hubungan di mana akhirnya Ayub yang telah mengalami Allah. Setelah ia mendoakan teman-temannya, ada pemulihan. Namun sebelum dia mendoakan temannya, dia mengalami dulu pemulihan diri. Di kesimpulan saya yang terakhir, bahwa pemulihan diri sendiri seharusnya bawa kepada pemulihan komunal, persahabatan, bahkan istrinya pun dimaafkan. Artinya, kalau Anda bilang mengalami Tuhan, Anda bilang mengalami pemulihan, tidak bisa tidak, harus juga mengalami pemulihan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persahabatan, di tengah-tengah masyarakat. Sehingga banyak orang yang melihat Allah melalui bagaimana hidup kita sudah dipulihkan. Haleluya. Mari alami dia. Mari jangan alergi dengan penderitaan.
Penderitaan adalah sarana untuk bahwa kita bertumbuh rohani dan sarana mengalami kemenangan dan semakin mengenal Allah lebih dalam. Dan ingat, orang yang mengalami pemulihan secara pribadi akan juga membawa dampak pemulihan secara komunal. Dimulai dari keluarga Anda dan kepada di tengah-tengah sahabat Anda dan dimanapun kita berada. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk benar-benar menjadi pribadi yang mencintai firman-Mu. Dan orang yang mencintai firman-Mu pastilah orang yang akan semakin dikuatkan. Dan terlebih melalui Ayub, kami mau belajar mengalami Engkau. Kami belajar tidak alergi dengan penderitaan. Kami belajar tidak takut dengan kuasa gelap, kuasa iblis. Kami diajarkan juga kalau kami boleh mengalami pemulihan secara pribadi, kami pun mengalami pemulihan secara komunal. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.